Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan bunda dan calon ayah calon bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk sama-sama kita diskusi. Saya menyebutnya bukan pengajian karena nggak berkompeten, saya ngajak diskusi aja kepada ayah dan bunda. Kemudian mudah-mudahan ya briefing juga boleh Pak. Kemudian satu lagi itu saya sebenarnya berharap betul dan mohon kepada Allah SWT agar Allah bukakan betul pintu hati kita, khususnya untuk persoalan mengasuh anak-anak. Itu yang paling penting, karena seperti yang kita ketahui ayah dan bunda milik Allah Subhanahu wa taala, makin hari makin banyak betul data dan fakta anak-anak kita tumbuh jauh dari apa yang kita inginkan sebenarnya, apalagi yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang nggak usah kita. Nah, kenapa saya memohon itu kepada untuk diri saya sendiri dan kepada ayah dan bunda juga, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi nanti kelak di kemudian hari. Kita sudah capek-capek kerja, nahan hati, pergi pagi, pulang malam, yang harusnya sebenarnya itu adalah hak untuk anak-anak dan istri kita gitu. Tapi nanti di yaumul hisab nanti kita disebut orang yang merugi gitu. Kita nggak bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala, satu lagi adalah saudara Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau diskusi ini ayah dan bunda tentang beberapa hari lagi kita akan masuk ke Idul Adha, ke hari raya berkurban kata orangnya. Sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia disibukkan dengan memilih sapi jumbo, sapi apalah ya, banyak sapi yang dipilih ya, kita sangat sibuk. Tapi sebenarnya ada satu hal yang paling esensi dari hari raya Idul Adha itu adalah, kalau banyak orang, para ulama mengatakan, menyebutnya dengan hari tarbiyah, hari raya tarbiyah sebenarnya, hari raya tarbiyatul aulad di Islamiyah sebenarnya, hari raya pengasuhan sebenarnya. Karena ketika Idul Adha itu ada 3 orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang sebenarnya sudah memberikan ibrah kepada kita. Nah, 3 orang itu yang harus sebenarnya setiap Idul Adha datang, itu keluarga, pemerintah, alim ulama harusnya menggembar-gemborkan ini, bahwa bukan konsentrasi kita memilih sapi gitu, tapi konsentrasi kita adalah memperbaiki keluarga kita. Karena ini adalah hari raya keluarga ini, ayah dan bunda milik Allah SWT. Kenapa hari raya keluarga? Nanti kita akan lihat ada 3 orang hamba Allah yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim AS, Bunda Hajar, dan kemudian Nabi Ismail AS. 3 orang ini kemudian kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, itulah sebenarnya pola yang sudah beliau contohkan, beliau analogkan kepada kita. Itulah pola kita mengasuh, pola kita bagaimana kita istri, bagaimana ke anak-anak sebenarnya. Nggak ada cara lain gitu. Nah, kenapa ini kita tinggalkan? Karena pola-pola pengasuhan yang ini tidak dikenalkan oleh para alim ulama kepada masyarakat kita. Jadi pola pengasuhan yang banyak itu pola pengasuhan dari barat yang kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan lihat ada kontradiksi yang sangat luar biasa. Satu contohnya yang ayah dan bunda bisa dengan mata yang gampang melihat, bagaimana anak-anak kita diajarkan sampai ke anak-anak yang umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu belum ada keberaniannya. Kenapa? Karena pola pengasuhan TK dia baru bisa nyanyi pelani-pelani, dia baru bisa nyanyi apa, dia bisa mewarnai. Karena pola itulah yang dikatakan kepada masyarakat muslim khususnya di Indonesia, bahwa anak TK itu hanya bisa mewarnai. Dan pola pendidikan ini ayah dan bunda kita harus tolak ini. Karena kenapa? Karena nanti kalau anak kita konsentrasinya mewarnai saja, ayah dan ibunya hanya bilang TK-nya bisa mewarnai aja, udah bagus, itu udah nyanyi pelangi-pelangi, tepuk diam, tepuk apa, udah selesai.
nanti apa yang terjadi? Anak kita tidak akan bisa menjelma seperti Nabi Ismail alaihissalam. Anak kita tidak akan bisa menjadi Hasan dan Hussein. Anak kita tidak bisa akan menjadi Usama, nggak akan bisa menjadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi anak kita nanti akan tumbuh menjadi zombie, badannya besar, tetapi jiwanya, ruhnya. Ya. Saya udah ulangi waktu pertemuan kita sebulan yang lalu. Bagaimana Dignas mengatakan anak-anak di Indonesia 23 tahun, fisiknya 23 tahun, tetapi psikologisnya 11 tahun. Itu kita. Oke. Itu kita. Baik. Mudah-mudahan diskusi kita ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala ada baiknya buat kita. Kita belajar dari keayahan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita bisa keayahan? Karena ya itulah tiangnya keluarga. Gitu. Karena kita kaum laki-laki ini, Bunda yang beliau Subhanahu wa taala, kekitalah nanti para anak-anak dan istri kita menjatuhkan badannya ke tiang lah. Gitu. Nah, dari sebagai sebuah tiang berarti kita harus memang sehat secara lahir dan batin. Sehat secara jasad, sehat secara akal, sehat secara ruh. Bagaimana anak istri kita nanti akan menjatuhkan badannya, dia akan mengadu kepada kita, sementara kita nggak tahu pegangannya. Bagaimana misalnya rumah kering kerontang, kata istri dan anak, gimana nih Pak? Rumahku begini terus, cari uang nggak puas-puas, cari uang, kenapa rumah bawaannya panas aja? Kenapa? Karena memang tidak ada sebagai kaum. Tidak ada terdengar Al-Quran setiap hari di rumah itu. Tidak ada anak-anak yang ketika misalnya ada masalah apa, tapi yang keluar itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Tapi yang keluar itu kalimat-kalimat yang tidak thayyibah. Anak jatuh, buset, gitu. Gila lu, gitu. Tapi jarang sekali kita mendengarkan itu. Nah itu ayat dan undang ilmu SWT. Kita tidak membeda-bedakan peran, tapi itu memang adanya di kuang. Itu adanya di ayat. Di mana itu? Di sebelah kiri saya adalah saya, gitu ya. Nah kita yang dibebani Allah SWT mencari nafkah, dan kita harus menguatkan tiang. Ketika kita pulang ke rumah, kita harus menjadi tiang, gitu. Anak-anak kita akan bersandar ketika dia galau dengan melihat televisi, melihat acara televisi, acara games, acara di mana dia galau. Nah kasihan anak dan istri kita kalau nggak ada tiang. Kita pulang, kita juga bingung. Ya, baik ayat. Ini sebenarnya ayat yang beliau Allah sudah sering baca ya, ayat ini ada di surat Asy-Syafa ayat 99 sampai ayat 102. Saya buatkan saja ringkasannya, membahas yang pertama jadilah orang yang bersegera. Di dalam ayat 99 disebutkan bahwa sesaat setelah dibakar Nabi Ibrahim AS langsung menyegerakan untuk mencari dan menggapai hidayahnya. Di sanalah mulai perjalanan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu nanti kita akan urai, Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah itu adalah ayah yang kemarin pernah kita bahas, ayah yang bersegera, bukan ayah yang menunda-nunda. Jadi misalnya kayaknya gue pengen banget anak gue nih, rumah nih pengen berubah nih, gitu. Supaya ntar kita wajib dah tiap hari Sabtu baca Al-Quran bareng-bareng. Nah kalau kita mau nyontoh Nabi Ibrahim AS, berarti Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang bersegera, adalah ayah yang bersegera. Kalau ada niat baik bersegera sudah, gitu. Karena kalau ditunda nggak jadi dah. Kita bilang nih kayaknya rumah nih kalau banyak banget patung-patungnya nih, foto-fotonya nih kita turunin lah, biar malaikat mampir ke rumah kita, gitu. Oh nah, ini foto kita kawin nih, gitu. Kita bilang sama istri kita, kamu waktu itu belum berjilbab, turunin ya, yang ditonton sama orang nih, matamu, turunin udah segera. Gitu. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Allah yang bersegera, ya. Baik, jangan pernah berputus asa. Jadi yang pertama itu adalah kalau kita melihat Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang bersegera, gitu. Kemudian ayah yang tidak pernah putus asa. Nabi Ibrahim AS mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap optimis dan ikhtiar. Walaupun Nabi Ibrahim telah sangat tua dan belum pernah dikaruniai seorang anak pun, Nabi Ibrahim AS tetap optimis untuk berdoa dan mendapatkan anak yang soleh. Walaupun secara sains dan logika itu sudah tidak masuk akal, namun ketika Allah mengatakan jadilah, maka terjadilah suatu hal. Ini kita bisa ambil ini ayah dan bunda, tidak hanya persoalan anak. Banyak hal yang di luar logika kita dalam kita memimpin rumah tangga. Ketika tanggal tua, banyak orang mengatakan tanggal tua ini susah nih, dari mana uang? Kita cuma kerjaan di sini doang, dari mana sumbernya? Tapi ketika seorang ayah yang berusaha mencontoh Nabi Ibrahim AS, dia yakin betul yang dikatakan Allah SWT kun fayakun itu. Dia yakin betul bahwa
tenang deh, tenang anak. Ayo kita sholat 2 rakaat dulu, kita sholat tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah timbulkan rezeki di mana. Itu yang kita inginkan dari mencontoh Ibrahim alaihissalam. Peran seorang istri kita lihat dari surat ini, peran seorang istri sangat penting untuk membentuk kepribadian seorang anak. Bunda Hajar adalah salah seorang dari 2 istri Nabi Ibrahim merupakan keturunan Afrika. Jadi sudah barang tentu kulit beliau bukanlah yang ini ya, tapi kulit hitam. Dia bukan seorang yang molek, yang cantik, apa kami. Walaupun seperti tinggalnya Ibrahim karena yang tangguh, beliau tetap tabah, bahkan mampu mendidik Ismail AS jadi seorang anak yang halim, anak yang santun. Ya. Jadi ini apa? Mengingatkan kepada kita bahwa ayah dan bunda kita diberikan Allah SWT dengan mengasuh anak. Gitu. Kalau pola dari barat mengatakan bahwa anak akan tumbuh dengan begini, harus ada fasilitas ini, harus ada fasilitas ini, harus beli ini, beli itu, beli ini. Makanya iklan keluar banyak-banyak. Nah, karena Nabi Ibrahim AS dengan Bunda Hajar meyakinkan kepada kita bahwa anak itu tumbuh, bahkan tidak ada permainan pun dia akan tumbuh menjadi anak yang hebat. Jadi jangan kita sanksi nih, si istri bilang sama suaminya, bang, tetangga beli mainan tuh bang, kagak pernah main-main, kenapa kita? Gitu. Dia kalau ada uang beli, gitu. Tapi kalau enggak, kita bilang sama anak istri kita bahwa kita mencontoh Bunda Hajar. Ini sudah dicontohkan, ini kodi, ini gak bisa dirubah, ini sudah pernah dicoba. Itu bahkan nanti kita akan lihat ya dan bunda, kalau kita yakin betul gitu, di umur 0-3 tahun ibu betul-betul rajin membaca Al-Quran, anak kita 0-2 tahun, ibu rajin baca Al-Quran, kemudian hafal Al-Quran, kemudian sholawat terus, yakinlah gak usah asupan dari mana-mana, anak akan sehat. Hanya modal ASI saja anak akan sehat. Dan ini penelitian ayah dan bunda. Jadi sebenarnya Allah SWT, Allah sudah mengatakan pada kita jangan sanksi, jangan mencari alasan bahwa anaknya bilang, Mbak, sini Mbak cerita Mbak, ntar boleh jadi duit. Nah ini nggak jangan asal itu alasan gitu. Sebenarnya nggak nyari duit pun, dalam kasarnya ini nggak nyari duit pun Allah jamin kok. Apalagi kemudian sang ibu juga mengatakan, ibu bapak keluar mulu. Kapan kita mau baca Al-Quran ini, kapan mau ininya? Nah ibunya bilang kan nyari duit bantu bawa lo. Jangan ini ada alasan. Sebab kalau sebenarnya Allah udah bilang ini, gitu. Akhirnya kemudian Allah SWT, jangankan orang Islam. Sekarang di luar negeri, kita akhirnya sudah baca lah, di Finlandia atau di mana di negara-negara yang mulai maju sekarang. Mereka kalau kita melihat, kalau ulama Mustafa Masyur mengatakan saya mengunjungi daerah-daerah non-Muslim, tapi saya menjumpai nilai-nilai Islam di sana. Apa? Begitu yakinnya mereka ketika mereka punya anak 0-3 tahun, yang pernah saya katakan bulan kemarin, itu pemerintah di Finlandia itu ada undang-undang supaya anak 0-3 tahun itu anak yang bagus betul, itu nggak boleh salah satu, kalau duanya bekerja, nggak boleh dua-duanya bekerja, satu harus nggak bekerja dari 0-3 tahun umur anak-anak kita. Nah biayanya dari mana? Pemerintah yang nanggung. Nah, biaya pemerintah dari mana? Saya kurang tahu juga tuh Pak dari mana. Tapi Dr. Du'afa pernah dulu melakukan dan mudah ketika BMI awal-awal berdiri. Dr. Du'afa itu pernah mencoba itu sepanjang jalan Sudirman itu setiap hari Jumat setiap Muslim itu ngasih uang 1.000 rupiah untuk persiapan Baitul Mal Tambil itu untuk kesejahteraan masyarakat Muslim. Setiap hari Jumat terkumpul hanya sepanjang jalan Sudirman itu sebenarnya cuma 70 juta lebih. Jadi sebenarnya ya bunda, sebenarnya gitu. Kalau kita bersama-sama, kalau semua banyak orang-orang stakeholder ini paradigmanya mengasuh anak itu tidak terlalu terpengaruh dengan pengasuh dengan barat, sebenarnya kita akan bisa membuat sekolah-sekolah yang luar biasa sebenarnya. Baik, nah kita sekarang melihat 3 sosok ini, apa yang kita bisa ambil dari 3 sosok ini. Yang pertama, pelajaran pertama adalah dari Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah. Nabi Ibrahim AS, pelajaran pertama itu apa? Cukuplah Allah sebagai penolongku. Statement ini beliau ucapkan dengan penuh keyakinan karena api yang telah menyala-nyala siap membakar tubuh beliau. Lalu beliau menambahkan, dan Allah adalah sebaik-baik hidup, dan dalam sekejap api pun berubah menjadi dingin. Akhirnya kemudian Rasulullah coba perhatikan, tak ada aura kecemasan yang terbaca dari kalimat dia. Justru kita bisa menangkap sebuah keyakinan yang kuat yang tersembunyi di balik kata-kata itu.
Jadi apa ayah dan bunda yang perlu kita benahi sebagai seorang ayah, termasuk diri saya sendiri. Yang pertama adalah kita membenahi diri kita. Apa yang kita membenahi itu? Tetap 3 yang kita benahi. Tapi yang paling utama itu adalah spiritual kita. Ini rupanya modal yang sangat luar biasa. Ini modal yang sangat luar biasa ayah dan bunda yang bersemangat. Jadi apa itu? Ketika kita mulai menikah, kita berumah tangga, kita wajibkanlah ke diri kita bacaan Al-Quran kita hari ke hari mutlak harus bagus, harus kejar dari hari ke hari. Kemudian pemahaman kita tentang bagaimana kita mempunyai anak hari ke hari mutlak harus kita cari. Jangan mencontohkan seperti saya ayah dan bunda Allah SWT menikah sudah 2 tahun, 3-4 tahun nggak ada perubahan baca Al-Quran, makhrajnya itu juga, kemudian pemahaman tentang bagaimana ini anak nggak ada perubahan. Jadi ayah dan bunda Allah SWT, jadi satu ibrah yang saya ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah beliau gitu ya, ketika beliau menjadi ayah, ketika beliau angkat calon menjadi ayah dan beliau menjadi ayah, satu kekuatan yang sangat luar biasa, yang paling mahal itu adalah kekuatan spiritual. Inilah ayah dan bunda yang Allah SWT, para peneliti-peneliti ilmu fadrin di barat itu mengatakan bahwa ayah yang hebat itu bukan ayah yang intelektualnya sangat tinggi, bukan. Ayah yang patut itu bukan ayah yang apa kekayaannya apa itu, bukan. Tapi ayah yang kuat itu, yang hebat itu adalah ayah yang kekuatan spiritualnya kuat. Apakah ayah yang spiritualnya kuat ini dia akan kencang terus ke atas? Itu bukan. Dia pasti naik dan turun. Tapi ketika dia turun, dia masih punya kekuatan yang sangat luar biasa. Itu kekuatan spiritual. Nah, ayah dan bunda Allah SWT, saya yakin ayah dan bunda punya agenda-agenda untuk menguatkan kekuatan spiritual masing-masing, mewajibkan ke diri kita. Ya, sepengetahuan saya kalau kita baca buku-bukunya Tarbiyatul Aulad itu, misalnya Asy-Syaikh Imam Hasan Al-Banna itu, beliau mewajibkan bahwa setiap pagi dan sore beliau baca Al-Quran. Kemudian beliau mewajibkan untuk membaca Al-Quran sesusah-susah apapun satu hari itu harus bersentuhan dengan ayat Al-Quran. Gitu. Dan itu beliau wajibkan ke diri beliau. Kenapa? Rupanya logikanya seperti ini. Banyak persoalan rumah tangga, banyak persoalan kita dengan anak, persoalan dengan istri, persoalan dengan apa saja. Itu kalau logika manusia nggak tembus, logikanya Allah akan tembus. Apa itu kekuatannya nggak ada lagi. Nah, ayah dan bunda, apa pelajaran yang paling luar biasa menurut saya bagi seorang ayah? Marilah habis ini kita pulang, kita tulis, kemudian kita wajibkan agenda-agenda kita untuk menguatkan ini kita. Karena kalau ayah dan bunda, ayah khususnya, ayah kejar uang itu wajib bagi ayah. Ya. Tetapi ayah kemudian melupakan kekuatan ini, yang korbannya nggak hanya ayah, tapi istri dan anak-anak akan jadi korban. Bayangkan anak kita sudah sampai kelas 6, yang tadi saya mengatakan karena ini sangat vital, sampai kelas 6, sekalipun anak kita itu nggak pernah punya halaqatul Quran dengan ayahnya, nggak pernah duduk bersama gitu dengan ayah dan ibunya, sama-sama baca Al-Quran. Ini menurut saya musibahnya ya. Karena kita kejar uang itu, tapi kita lepas ini. Nah, gimana caranya menurut saya bikin agenda? Nah, agenda ini share ke istri kita, ke pasangan kita. Wahai adik, wahai istriku, tolong ingatkan aku, kita harus berubah. Gitu. Kalau selama ini aku nggak kuat di persoalan ini, aku akan kuat. Wahai adik, wahai istri, belilah ke pasar, belilah alarm yang paling kencang bunyinya. Gitu. Jadi beli alarm yang paling kencang bunyinya. Wow, kayak bunyi gitu. Dan kita bangun entah jam 2:30. Gitu. Tidak ya. Aja mau di-strum. Terus istri bilang, "Bang, udah Bang, enggak usah alarm, enggak mempan. Strum aja ya." Gitu. Ya. Itu ayah dan bunda ya. Jadi satu pelajaran yang luar biasa dari ini, dari hari, jadi berapa hari kemudian dari Idul Adha ini adalah satu ayat. Jadi nanti ke Idul Adha itu, ketika pas hari hanya itu, kita kumpulkanlah sebelum kita sholat, kita kumpul bersama, kita peluk anak kita, peluk istri kita. Ayah bilang, aku mau berubah hari ini insyaallah. Saksikan aku ini menjadi seperti ayahanda Ibrahim alaihissalam. Tolong ingatkan aku, sebagai kamu Bunda Hajar, ingatkan aku. Kalau aku pagi-pagi lupa 1 ayat atau 2 ayat, 3 ayat baca Al-Quran, ingatkan aku.
ingatkan aku sholat malam walaupun sebulan sekali, nggak apa-apa. Jadi ayah dan bunda yang untuk Allah SWT, nanti anak-anak kita akan bangga Idul Adha itu, karena itu adalah hari keluarga, hari pengasuhan. Anak-anak kita akan bilang ke ibunya, alhamdulillah ya ibu, aku punya ayah yang baru sekarang. Alhamdulillah ya ibu, ibu punya suami yang luar biasa sekarang. Nah, juga ya satu. Kedua adalah pelajaran yang kedua dari istri Ibnu Hajar. Cintanya kepada Allah, cintanya Ibrahim, cintanya kepada Allah jauh lebih cintanya kepada istri Ibnu. Ya, yang beberapa kali Ibnu Hajar sempat bertanya perihal alasan suaminya meninggalkannya bersama Ismail di tengah padang pasir yang gersang dan tandus. Beberapa kali pula Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menjawab dengan diam. Tatkala Ibnu Hajar menanyakan apakah ini perintah dari Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ya. Baiklah, kata Ibnu Hajar. Kalau demikian, karena dia yang telah menyuruhmu, pastilah dia juga mengurus kami di sini. Ini sosok istrinya itu, sosok istri. Jadi memang luar biasa, Idul Adha ini luar biasa. Ini hari keluarga ini, hari Lebaran. Jadi kita benahin diri kita, dan Bunda Hajar sudah mencontohkan kepada kita seperti apa layaknya seorang istri, seperti apa kekehnya mental seorang istri. Keteguhannya akan perintah Allah untuk meninggalkan anak istri yang menyusuri akhirnya diikuti oleh kerelaan istri. Jadi betul kata Allah Subhanahu Wa Taala, jadi taatlah kepada Allah dan Rasulnya kepada ulil amri minkum. Kepada siapa pemimpin yang mana? Pemimpin yang menyuruh taat kepada Allah dan Rasul. Jadi yang pertama, ketika ayahnya sudah benar nih, ayah sudah benar, istrinya jangan nanya-nanya lagi, gitu. Kita lihat nih udah berubah nih, suaminya udah berubah nih, sholat udah cakep banget dah sholatnya, subuh udah wah kalau cakep banget gitu, Al-Quran udah baca, kadang-kadang hari Sabtu sebelum kemana-mana suaminya udah ngumpulin, ntar dulu sini dong, kita ngumpul udah, ya kita baca Al-Quran dulu nih, dengerin abad dulu bahasa nih apa. Udah cakep nih, gitu. Pas tanggal tua, nah istrinya jangan lagi, gitu. Jangan lagi nanyain gimana nih Pak, gimana nih Bang, dengan tua nih gimana nih. Gitu, jangan lagi, karena ini udah bagus banget ya suami ini, gitu. Kita tanya sama suami kita, Bang, gimana Bang tanggal tua ini? Terus nggak ada nih. Kalau suami kita jawab, nanti Allah akan kirim. Patuh aja udah, gitu. Siap aja udah, gitu. Iya puasa aja udah, gitu. Tapi tunggu 3 hari, nggak ada tanda-tanda itu kan kita bilangin mertua kita, bagaimana nih suami, anak ibu gimana nih? 3 hari udah nih. Ya. Jadi itu bercanda aja ya. Jadi kita melihat satu, pihak istri pun mengevaluasi dirinya di Idul Adha ini. Gitu. Kalau dia melihat suaminya, dia dorong suaminya, itu kan dia mendorong suaminya ya. Ketika suaminya bilang, ya Allah yang nyuruh, kata istrinya, siap, insya Allah. Ketika kalau Allah nyuruh ya sudah. Berarti dia dorong nih, dia dorong suaminya. Subuh gitu ya bang, kata suaminya, aduh deh, ini banget nih ntar ya, sekali ini pray dulu dah subuh kamu sholat ya. Gitu. Kata iya bang, abang capek banget dah, besok aja lagi sholat subuh. Ayo jangan gitu lah, gitu. Ini nggak pas nih, gitu. Berarti kita nggak Idul Adha nih, gitu ya. Istri nggak Idul Adha. Baik. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah buat anak ini, benahi anak. Karena dia adalah amanah. Gimana caranya membuka komunikasi doa dengan Nabi Ismail AS? Kita lihat ya. Untuk kesekian kalinya Nabi Ibrahim AS diuji. Rasa sayangnya terhadap putra sama tawayangnya pun dipertaruhkan. Kita udah tahu ya, Nabi Ibrahim kan lama banget mendapat anak nih, doa atau apa-apa. Sama Allah diuji lagi. Lalu apakah cara menunjukkan kesiapannya? Apakah akan perintah Allah dilakukannya dengan langsung menyeret anaknya ke atas bukit? Tidak. Jadi udah perintah dari Nabi Ibrahim nih, dari Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, terus Nabi Ibrahim nggak langsung ditenteng kok anaknya. Nah ikut gue dah, ini nggak langsung ditenteng. Tapi yang menarik sekali, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencontohkan kepada kita cara kita ngomong sama anak. Ini perintah Allah nih, perintah Allah nih. Tapi Nabi Ibrahim nggak langsung pegang sama anaknya. Nggak dia bilang perintah Allah nih, mau sembelih kamu nih, nggak usah ngomong. Tapi tidak, Nabi Ibrahim AS berbicara ke anaknya. Bagaimana Nabi Ibrahim paham betul bahwa ada hak anak. Ini yang luar biasa. Beliau tanya ini, wahai putraku, dalam mimpi kok melihat aku mengorbankan menyembelih. Bagaimana pendapatmu? Masya Allah. Tang beli sana, beli kopi ini. Iya pak, beli kopi sana. Dengar gak sih? Lu gila.
ngerti. Jadi apa nantinya? Karena kita nggak ngerti dengan anak kita. Apa yang terjadi di umur remaja, apa yang terjadi di umur ini kita nggak ngerti gitu. Dan Nabi Ibrahim malah mencontohkan kepada kita perintah Allah itu yang qat'i sifatnya nggak bisa ditunda. Ini Allah yang berintahin. Tapi Nabi Ibrahim nggak langsung bawa anaknya, tapi beliau ngomong sama anaknya. Nanti kita akan lihat ayah, begitu pentingnya persoalan komunikasi ayah dan anak. Anak melawan kita itu bukan karena nggak ada fasilitas, bukan karena persoalan fasilitas, tapi persoalan komunikasi. Persoalan kita ngomong sama anak, persoalan kita menempatkan anak kita. Ya. Kemudian pertanyaan ini membuka sebuah dialog yang bermuara pada statement keikhlasan seorang Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepada saya. Masya Allah. Ya, baik. Ayah dan Allah SWT. Nah, pelajaran yang ketiga ini yang berurusan dengan kita ayah dan ibu adalah nggak ada kata lain menurut saya, oleh emak saya mengatakan diri saya. Kalau kita mau menjadikan anak kita anak yang hebat, anak yang patut berkembang dengan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah SAW, mau tidak mau ayah dan bunda, luangkanlah waktunya mencari informasi seperti apa perkembangan anak kita. Gitu. Kalau ada anak di umur-umur tertentu keinginannya dipuji, puji, jangan nggak dipuji. Anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 lagi ini yang dipuji, dia pengen dipuji, itu pengen dipuji. Nah kita jarang memujinya. Nanti apa yang terjadi? Dia dipuji oleh orang lain. Nah habis anak kita. Nah itu gimana caranya? Mau nggak mau, memang kita harus cari. Ya. Saya mengingatkan diri saya berkali ayah, saya dan bunda, kita sisihkanlah uang kita, nggak lebih dari 50.000 ayah. Mampirlah ke toko buku, carilah anak-anak. Anak kita umur berapa sekarang? Anak umur 8 tahun nih Pak Erwan, anak saya. Cari ke toko buku, anak 6 tahun itu seperti apa ya? Nah kita cari tuh, kenapa anak 6 tahun, 7 tahun melawan terus? Karena memang dia lagi nguji. Dia ngomongnya enggak, makannya banyak, enggak. Nah ayam mana makannya? Enggak. Bukan dia enggak sebenarnya, tapi dia makan nambah, kenapa makan ayam? Cuma karena memang secara emosional Allah sedang membuat dia kuat supaya dia ada hari ini, ada apa ya orang bilang ya, orang Betawi bilang, dia ada nggak sih dunia ini? Dia hargai orang nggak sih dia? Gitu lagi uji. Nah kita kalau salah-salah kan kita begini nih kita. Bisa nggak? Nah tolong enggak. Nih, lagi kita dulu kecil juga begitu. Setiap manusia ngalamin masa ini. Cuman kita insomnia aja, lupa aja kita, gitu. Kita kan ngalamin yang sama dulu, gitu. Ngelawan bapak kita jangan kita dulu sering ngelawan bapak kita. Pulang maghrib Isya kita pulang, gitu. Kita ngelawan. Nah, karena masa-masa itu. Nah baliknya ya dan bunda, gampangnya pengasuhan ini kembalinya kita melihat seperti apa. Anak kita ada 3 nih sekarang. Anak umur 3 tahun, cari anak 3 tahun itu seperti apa. Gitu. Oh ayah mengatakan, bunda mengatakan, saya kerja kayak Erwan, nggak apa-apa. Nanti kita lihat keabsahannya, validitasnya kita lihat. Nabi Ibrahim adalah sebuah contoh bagi ayah yang bekerja saat ini. Berapa kali Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ismail? Setiap hari? Tidak setiap hari. Bahkan ada para ahli sejarah yang mengatakan Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ismail itu hanya hitungan satu tangan saja, entah 3 kali entah 5 kali, tapi beliau menghasilkan Nabi yang sangat Ismail yang luar biasa. Apa itu artinya? Ayah Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim ini paham betul anaknya seperti apa. Dan kemudian satu tadi itu dia nggak sanksi, anaknya nggak makan, Allah akan urus. Dia nggak sanksi, oh anaknya ntar nggak bisa sekolah ini, mahal, ya udah sekolah sini aja, gitu. Apa kata istrinya, bang cari duit kenapa bang, sekolah yang cakep bang, gitu. Dia nggak mau, walaupun ada kesempatan untuk mark up, gitu, nyari hal yang tidak halal dia nggak mau, karena dia yakin betul bukan dari sana jalan untuk membesarkan anak-anak. Itu ayat yang mudah untuk Allah SWT. Lagi-lagi ini sharing, bisa jadi ini benar, bisa jadi nggak pas buat ayah dan bunda, ya. Nanti saya tinggalkan materi ini karena ada dalil-dalil di belakang, tapi yang kita bahas intinya 3 ini.
ya. Akhirnya kemudian berkata sementara, mudah-mudahan ada waktu kita untuk sharing. Ada yang mau menambahkan silakan, mau mengurangi silakan. Dari saya berharap betul saya gitu ke diri saya, mulailah kita rubah paradigma kita menghadapi Idul Adha ini, gitu ya. Nggak mau apa ya, kita mau sibuklah kita dengan dari sakit atau apa gitu. Tapi ayah dan bunda, yakinkanlah dari khususnya kepada para ayah, karena Nabi Ibrahim ini alaihissalam sangat luar biasa sebagai seorang ayah. Yakinkanlah, azamkanlah ke diri kita bahwa kita akan berubah tahun ini. Gitu. Kita akan berubah tahun. Kalau apa target kita? Yakinkan ke diri kita, ya Allah, saya berazam, tidak hanya berniat. Niat sama azam kan agak beda dia. Kalau niat gampang berubah tuh. Dengan kencang angin itu niat. Terus belajar Al-Quran sama Ustadz Sonona, belajar Al-Quran niat. Udah 3 bulan hanya menyampe musola. Gitu. Tapi kalau azam kata Allah, faiza azam kan fatawakal Allah, kan gitu. Kalau azam itu di atasnya niat. Ini bukan judulnya Bang Haji Bang Roma itu. Jadi awal azam, kalau kita azam di atas niat, itu kecamatan kuda udah. Mau belajar Al-Quran nih, udah nih. Apapun yang terjadi udah nyampe itu musola. Nanti anak azam kata Allah SWT, habis azam itu pekerjaan kita cuma fatawakal Allah. Fa itu katanya segera, jadi udah ditunda. Jadi faiza azam tak bukan wa tawakal, tapi fatawakal Allah. Jadi memang segera. Jadi bukan kamu azam dan tawakal, bukan dan, tapi segera tawakal kepada Allah. Karena setelah itu Allah akan memberikan hal-hal rezeki dari pintu yang nggak pernah kita duga sama sekali. Baik ayat. Jadi itu menurut saya, marilah kita bersepakat Idul Adha ini adalah sebuah hari bersejarah. Ayah berniat berazam bahwa dia tidak akan main tangan ke anaknya tahun ini. Dia tidak akan melabel anaknya, memvonis anaknya. Dia akan sering memuji anaknya. Dia akan para ayah akan mengatakan ke dirinya bahwa saya akan mulai tahun ini memperbaiki bacaan Al-Quran saya, biar anak saya juga mendapatkan haknya dari seorang ayah, yaitu makhraj Al-Qurannya bagus. Ketika malam hari ayahnya membaca Al-Quran, anaknya sedap dengarnya, enak banget dengar ayah baca Al-Quran. Itu dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang silakan ayah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Radi yang telah menyampaikan Bapak aja. Bapak ini kan ahli di bidangnya ya, Ustadz tapi jurusannya lain. Yang telah menyampaikan begitu banyak cerita-cerita yang menarik, terutama bagi orang ayah, juga kepada ibu-ibu dan juga bagi anak-anak. Dan tadi beberapa berikan ayat mungkin tapi langsung bahasa Indonesia, jadi langsung bisa dimengerti oleh kita alhamdulillah. Dan mudah-mudahan saya yang pertama nih Ustaz, minta doanya kepada para jamaah, mudah-mudahan Allah mengganti iman saya dengan yang lebih baik, amin. Depan yang mudah-mudahan lebih baik. Dan juga saya mengajak kepada para jamaah agar salah satu daripada mungkin yang disampaikan Ustaz tadi, mungkin antara yang mendidik anak itu mungkin kalau bagi ibu yang nggak sempat mendidik anaknya, bapak-bapaknya sempat, mungkin bisa ditaruh anaknya di pondok pesantren yang bisa dipilih yang paling cocok untuk menggugah rasa iman dan takwaan para ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Dan juga bagi jamaah yang mau menambahkan juga dipersilahkan, masih ada waktu cukup banyak, atau mungkin bagi pengalaman ibu, bapak-bapak silakan. Bapak ini masih ada yang mau menanya. Saya sudah punya anak saat ini sudah 6 tahun, mau 7 tahun. Di usia segitu, kira-kira apa yang sedang terjadi di kejiwaan dia secara skill, sehingga dia bisa membaca dan bisa seperti Nabi Ibrahim tadi, bisa mengenal betul kejiwaan anak pada usia segitu 6-7 tahun.
Terima kasih tadi. Iya, jadi kalau kita melihat dalam sejarah itu, anak 7 tahun, 8 tahun itu adalah masa-masa terakhir sebenarnya untuk pengenalan persoalan-persoalan pembiasaan ibadah, gitu ya. Jadi mau sahur, mau dia puasa, sholat, apa itu, karena kalau ini idealnya pembiasaan ibadah buat anak-anak itu mulai, kalau paling ideal itu bahkan ahli yang non-muslim pun menganjurkan yang sama di umur 2 tahun. Jadi pengenalan semua ibadah itu ada di umur 2 tahun dimulai ya. Pembiasaan sholat itu di umur 2 tahun itu paling luar biasa. Mau apanya yang mendahulukan sholatnya, yaitu pembiasaan biologisnya dulu. Gitu. Pembiasaan biologisnya dulu. Jadi pembiasaan biologis itu apa? Setiap 5 waktu, setiap azan berarti harus bikin itu menjadi sesuatu yang sakral di rumah kita. Termasuk buat dia. Kalau dia lagi tidur berarti dibangunkan. Gitu. Oh, apakah dia sakit? Nggak akan sakit. Gitu. Nah, kalau kita melihat di para sahabat-sahabat gitu. Jadi sebab kenapa nanti di umur 9 tahun, umur 10 tahun nanti salah satunya kan dia sudah mulai taklif, dia sudah mulai dibebani ya, karena ketika dia nggak sholat seperti hadisnya Rasulullah SAW kan boleh kita dipukul. Tapi kan sebenarnya itu boleh kita lakukan. Anak-anak kita akan nanya 10 tahun ke bawah ayah dan ibunya ngapain. Itulah sebabnya menurut hemat saya ayah dan bunda, kita harus sedikit merubah paradigma kita. Kalau di umur 2 sampai 8 sampai 9 tahun itu masa-masa keemasan anak, berikanlah yang emas buat anak kita. Apa itu? Persoalan tauhid, persoalan sikap, itu satunya ya. Puasa misalnya, kita udah pernah bahas bulan puasa itu. Kapan anak diingat puasa? Pembiasaannya itu dari umur 2 tahun sampai umur 8 tahun. Kenapa? Karena di umur-umur itulah Allah mentakdirkan kepada anak kita, dia akan mengcopy paste apa yang kita tanam di umur itu. Kalau ahli mengatakan kita ini tumbuh nanti di umur 15 tahun ke atas seperti apa 10 tahun kita ke bawah. Apa yang kita tanam itu ayat muda oleh Rasulullah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kenapa beliau mendapatkan Nabi Ismail yang luar biasa tauhidnya itu 10 tahun ke bawah. Nah, Bunda Hajar, Nabi Ibrahim ketika pertemuan itu menanamkan ketauhidan yang sangat luar biasa. Nah, jadi kalau ayah dan bunda bertanya apa, kalau menurut saya di samping fisik anak-anak kita yang harus kita urus 10 tahun ke bawah itu ini menurut saya, ini ruhnya, iman. Jadi itulah sebabnya menurut para ulama itu anak-anak kita yang berumur 10 tahun itu kita ayat mati-matian. Tadi saya mengatakan perbaiki baca Al-Quran karena anak kita membutuhkan itu. Gitu. Apalagi kuasai banyak hal, misalnya bikin peraturan dengan istri kita di rumah ini kalimat thayyibah harus lebih banyak. Karena itu ayah dan bunda. Kebaikan umurnya gini ayah dan bunda, umur 0 sampai 10 tahun itu pada intinya struktur otak anak itu menolak yang negatif. Jadi dia membutuhkan yang positif. Yang positif itu disimpan sama ayah dan bunda karena fitrahnya sebenarnya dia menolak yang negatif. Gitu. Ayah pernah dan bunda lihat ya, kalau pernah lihat di YouTube itu banyak itu misalnya kalau ada seorang kepada anaknya gitu dia senyum, gitu anaknya senyum. Tapi berubah wajahnya pasti anaknya nangis. Coba ayah coba di rumah, coba saya sekali gitu, anak tuh menangis ya. Rupanya struktur otak Allah takdirkan begitu. Itulah sebabnya kenapa rahasia yang sangat luar biasa. Kenapa di umur 0 sampai 10 tahun itu dalam masa terbaik manusia. Kenapa Allah jadikan ketergantungan umat manusia, anak manusia ini begitu panjang waktunya dibandingkan binatang. Ini rahasianya ya. Jadi ketergantungan anak manusia kepada orang tuanya itu sampai umur 10 tahun. Panjang sekali masanya. Sapi atau apa gitu nggak segitu banyak, tergantungnya nggak begitu lama. Karena dia nggak butuh itu. Nah, umur 0 sampai 10 tahun, satu yang tadi saya katakan ke ayah, tanamlah persoalan ibadah ke anak kita. Karena itu Rasulullah, sahabat mencontohkan ini. Gitu. Puasa dulu contohkan, sahabat dulu pernah kita bahas bulan puasa dulu. Pernah sahabat bawa anaknya di siang hari bulan puasa itu dibawa ke masjid, main-main gitu. Yang para ahli sejarah itu melihat
permainan itu apa? Permainan itu dari bulu, gitu. Nah akhirnya para peneliti meneliti, ini anak sahabat umur berapa nih, dilihat dari permainannya. Ini pas untuk anak umur 2 tahun, 3 tahun. Ternyata sahabat sudah membiasakan puasa itu umur 3 tahun. Jadi memang kalau gitu gimana Pak Irwan? Betul harus ada revolusi dalam pengasuhan kita. Karena kita sudah terlalu lama dicocok ke barat dalam mengasuh kita. Gitu. Kita nggak lagi harus senang ayah dan bunda. Anak TK udah main sekolah TK, udah bisa tuh tepuk tangan, nyanyi pelangi, nggak bisa tuh lagi. Karena di umur 3 tahun Allah sediakan 1.500 kata-kata baru. Artinya apa? Otak anak kita mau sampai 3 tahun itu siap nyimpan Al-Quran. Dia siap nyimpan Al-Quran 1.500 ayah dan bunda. Gitu. Jadi bayangkan kalau kita berdua dengan pasangan kita nggak punya paradigma ini, lepas di masa-masa ini. Nanti anak kita lihat ayah dan bunda, anak kita nih umur 3 tahun, 4 tahun, kita ngelihat dia taruh depan TV, itu taruh depan TV, gampang dihafal semuanya. Karena fitrahnya begitu. Nah kenapa dia hafal itu? Karena bapak ibunya nggak ngasih hafalan, gitu ya. Imam-imam di masa-masa yang dahulu, yang masa hebat-hebat itu di umur 9, 10 tahun, 11 tahun di-trigger sama para ulama, para ayahnya bacain Al-Quran, cepat sekali hafalnya keluar. Kenapa? Karena di umur 3 tahun stimulan itu sudah ada, jejaknya itu sudah ada. Nah itu satu yang menurut saya. Jadi apa yang dibutuhkan dengan anak kita di umur 0 sampai 10 tahun itu, dia butuh jejak ibadah di dirinya, karena itu modalnya dia. Itu modalnya dia. Tapi caranya seperti apa? Caranya memang harus dengan cara nggak boleh dipaksa. Kalau sahabat itu bulan puasa untuk nenangin anaknya dibawa main-main, makanya dimain dulu, walaupun nanti buka juga. Tapi anak kenal itu bulan puasa itu seperti apa. Anak kita umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apa enggak ini Pak Irwan dipaksain dia sholat? Kita harus bilang ke anak kita, nah sudah sholat maghrib, nah kamu berhenti dulu main ya. Kebayang tuh anak umur 5 tahun. Kalau kita dulu saya berpikir kasihan anak-anak main kenapa diiniin, dia mau main lagi main silakan, gitu ya. Tapi dia harus hormati karena ini penting buat hidupnya 10 tahun ke depan. Apa yang terjadi ayah ketika 10 tahun anak kita sholat subuhnya susah dibangunin? Kenapa? Karena nggak biasa jam biologisnya di umur 0 sampai 10 tahun. Nah, dulu kita pernah bahas bagaimana ada ajaran di fathering keayaan dalam Islam itu yang sangat ekstrim. Bahkan bayi pun, ketika bayi ayahnya yang mulai, bayinya dibangunin. Gitu. Mau sholat bayinya, ntar mau bangun, nangis sebentar, tapi bayinya tahu untuk apa itu jam biologis. Ini kalau kita betul-betul mau ke as-salah, tarbiyatul aulad bil Islami. Kalau betul-betul kita mau menjadikan anak kita 10 tahun ke depan itu, anak kita umur 11 tahun, 12 tahun itu nggak terlalu banyak mengerongrong kita. Nah jadi ada masanya ya, di umur 0 sampai 10 tahun itu kita sholat atau ke malam hari itu, pindahin anak dari tempat tidur, sholat aja, tidur aja di samping kita. Kita sholat berdua sama istri. Ada saatnya mungkin anak umur 6 tahun apa itu dia mendapatkan inilah dari ayah dan bundanya, kan ini haknya. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua persoalan bidahin satu ayah. Yang kedua adalah persoalan karakter, persoalan akhlak. Gitu. Kata para ahli minimal itu ada 10 ayah. Gitu. Sampai 0 sampai 10 tahun itu dia mengenal. Apa itu salah satunya gini, bagaimana bertanggung jawab. Dia perlu kayak. Dia harus gitu. Jadi tanggung jawab itu di mana Pak Irwan? Ya, kita boleh mengenalkannya secara fun ke anak kita, tapi kita perlu tegas. Misalnya begini nih ayah, anak kita umur 6 tahun, 7 tahun, dia bawa gelas, jatuh gelasnya, gitu. Atau dia jalan pinggir meja, jatuh gelasnya. Jangan kita bilang, udah biar mama aja, gitu. Nggak boleh lagi begitu. Karena di umur itu dia butuh akhlak, butuh karakter, bertanggung jawab. Jadi salah itu kita, gitu. Kita ngorbanin dia itu. Emang adem memang, suruh aja dia pergi, gitu. Adem memang. Tapi namanya kita nggak mentarbiyah anak, karena itu dia butuh. Itu jatuhnya gelas itu takdir Allah. Allah bermain di situ. Supaya apa? Ini saat kita untuk mengenalkan akhlak pada anak kita. Kapan dia pakai? Nanti di umur 10 tahun ke atas. Di umur 11 tahun, 12 tahun ke atas, ketika kita bilang jatuh gelas, dia mau kabur, kita bilang enggak. Gitu. Oh, kan
Apa yang mama bisa bantu? Tidak beresin dulu ini? Gitu. Apa beresnya apa? Biasanya apa nak? Kalau gelas-gelas seperti ini pecah gimana? Oh gimana ya? Aku ambil sapu. Ya, ambil sapu. Itu penting ya. Gitu. Jadi kalau dia nangis umur 7 tahun gitu, nangis gitu, nggak jelas symptomannya nangis. Nah kita sibuk tuh, kenapa? Bawa tuh satu-satu. Ini ya, kurang garam ya, dia nangis lagi. Kurang boneka ya, dia nangis lagi. Jadi kalau dia nangis, ayah umur 6-7 tahun, itu sebenarnya Allah mengatakan kepada kita, wahai para ayah dan ibu, anakmu sedang membutuhkan pembelajaran akhlak. Nah, gitu. Apa? Nah, kita bilang, nah, kamu nangis, kenapa? Kalau kamu ngomong sambil nangis, ayah nggak ngerti. Ya udah, kamu nangis aja dulu. Ayah kerja dulu. Ya Allah, kejam banget sama anaknya. Nggak kejam, pas itu udah. Gitu. Nah, aku ini, gitu. Oh, ayah nggak ngerti, nggak jelas. Nanti kalau kamu besar, kalau kamu ada apa-apa, kalau ngomongnya nggak ngerti. Nanti ayah, anak yang seperti ini, nanti ketika dia besar, dia kerja, kita kerja nih sama teman kita, ada salah-salah tuh, dia diem aja. Nggak ada nggak teman kerja kayak gitu? Kita bilang, kerja begini. Nggak enak tuh kerja bareng begitu. Itu kenapa? Ketika masa kecilnya tuh dia nggak terbiasa untuk gitu, nggak tegas gitu, nggak pernah jawab. Nah, menurut saya dua ini yang paling penting ya. Dua ini yang paling penting. Caranya seperti apa? Mau fun, caranya silakan. Gitu. Tetapi menurut saya harus yang pertama itu 10 tahun ke bawah adalah persoalan ibadah. Anak kita umur 6-7 tahun subuh itu wajib ya. Gitu. Akan sepakati aja malam hari gitu. Dia wajib bangun. Karena itu jam biologis untuk masa depan gitu ayah. Gitu. Nah nanti jangan kita repot ayah di umur nanti SMP, SMA kita ya biarin aja dah. Anak capek semalam ngerjain PR banyak banget. Gitu. Enggak, ini hak Allah ini subuh ini. Hak Allah itu PR itu urusan sama guru gampang itu, kita ngomong sama guru, kita minta maaf gampang. Tapi hak Allah ini. Dan hanya anak ini untuk mendapat ini gitu. Di dalam Tarbiyatul Aulad itu hanya untuk mendapatkan, mendengarkan 5 waktu itu dia persoalan dia mau sholat, entar persoalan lain ya. Yeah. Termasuk juga persoalan gini ya, apa yang tadi saya sebut akhlak itu, berbagi, empati kepada anak-anak kita. Adalah hak anak kita juga 10 tahun ke bawah itu untuk dia diajarkan berinfak dan berzakat. Gitu ya. Jadi kalau 10 tahun ke bawah itu salah satunya adalah berarti di rumah kita ada kotak zakat, kotak infak buat anak-anak kita. Itu pas itu, udah gitu. Patut itu, bener tuh kita ngegedein anak gitu. Ya. Mungkin juga ya. Maaf kita kurang. Ada lagi? Dan memang terbukti yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan tadi. Dulu pengalaman hanya ini sedikit Ustaz. Ketika anak saya umur 3 tahun itu, perempuan itu kan sering diajarkan itu seperti sholawat gitu. Ternyata pada saat saya ke masjid itu saya suruh pegang ini sholawat deh. Itu sholawat itu sholat nariyah itu kan hafal sampai tetangga-tangga itu kalau ketemu itu sampai sekarang sholawat yang ingat-ingat itu pas pulang kampung itu di kampung itu. Jadi kalau kan itu udah 5 tahun nggak pulang, nggak ketemu tuh yang diingatnya ayo sholawat lagi masih bisa nggak gitu. Seperti itu pada saat anak saya laki-laki itu umur 3-4 tahun itu dulu kan di masjid itu suka berisik biasanya anak seperti itu liar gitu. Pada suatu saat saya hanya bilang seandainya nanti sholatnya jangan berisik, nanti kalau berisik mengganggu yang lain. Itu pada saat setelah saya sekali ngomong tuh alhamdulillah setelah itu nggak pernah lagi dia saya sholat saya ngelirik biasanya dari samping itu. Memang alhamdulillah itu nggak ini juga saat karena juga kita emang nggak sebenarnya sih nggak banyak memberi teori itu kan saya emang larang tapi melarangnya nggak cara besar. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan agak panjang ya, Ustaz. Wah, bahaya panjang. Bayar kalau tidak
banyak. Iya. Sebagai mungkin penutup kesimpulan apa yang bisa diambil keteladanan kita dari Nabi Muhammad Ibrahim. Kalau terhadap Nabi Allah kita, Nabi Muhammad SAW, kenapa sampai Allah berkali-kali memuji itu karena akhlaknya. Bahkan sampai-sampai Allah menggelarkan namanya untuk beliau, yaitu Ar-Rauf dan Ar-Rahim, karena sifat kasih sayang dan karena sifat rahmatnya. Berkali-kali. Nah, yang jadi pertanyaan yang paling menonjol untuk kita teladani dari Nabi Ibrahim itu kira-kira apa yang paling menonjol? Nah, kalau Nabi kita kan karena akhlaknya. Di Al-Quran itu Allah tidak pernah memuji orang karena kecerdasan kepintaran, tapi selalu wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mohon penjelasan tadi. Alhamdulillah, kirain panjang Pak. Enggak, Jawabannya panjang Ustaz. Baik, satu yang pertama itu adalah yang dari Nabi Ibrahim ini, kalau kita melihat Ibrahim kita lihat yang pertama itu adalah menjadi seorang ayah itu memang nggak ada pilihan lain, spiritualnya harus kuat ayah. Itu yang beliau contohkan. Jadi memang apa spiritual kuat ya seperti yang ayah dan bunda sudah lakukan lah gitu. Jadi menurut saya menjadi seorang ayah kalau kita ambil Nabi Ibrahim itu memang apa ya, ya yang pokok-pokok memang harus ini gitu. Al-Qurannya lah, apa sering baca Al-Quran gitu, sholatnya apa-apa gitu, itu yang paling luar biasa. Terus kemudian satu lagi itu ketauhidan, itu memang luar biasa. Terutama bagi kita nih ya, kita kan sekarang tauhid kita diuji terutama setiap akhir-akhir bulan nih, gitu. Apa sering nyeselin keadaan, coba gua jadi bos gitu ya. Gitu. Bos bisa ketawa aja, tanggal segini dia ketawa aja, kita udah susah ketawa gitu. Jadi ayah dan bunda ternyata gini ya, ketauhidan ini walaupun ini kita diuji terusnya ya, rupanya ini gitu aura tauhid ini kalau bapaknya bagus, penelitian ini ayah dan bunda, bapaknya bagus akan pengaruh ke anaknya. Jadi gini ya, kalau penelitiannya gini, seberapa banyak kelekuk-kelekuk wajah ayahnya itu dikopi sama anaknya, kopi paste sama anak. Jadi kalau ayahnya itu lagi ngadapin soal persoalan nih, misalnya nggak apa, langsung mengkerut gitu, anaknya kopi. Gitu ya. Tapi kalau ayahnya lagi tengah-tengah tua gitu, istri bilang, ayahnya bilang, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tunggu ya nak ya, sabar ya, ayah keluar dulu ya gitu. Itu kopi mana itu? Gitu. Nanti penelitiannya panjangnya ya. Umur masa anak lebih pendek, anak lebih cepat tua. Kenapa? Karena ayahnya. Itu ada penelitian itu ya. Gitu. Jadi kalau panjang umur anak kita gitu, itu ya jangan terlalu banyak kerut-kerutnya di ngomong sama anak. Terus yang kedua ya adalah yang paling hebat itu adalah dari Nabi Ibrahim AS itu adalah Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat paham anak. Nabi yang jarang bertemu dengan anak, tapi ketika bertemu dengan anak, kualitasnya luar biasa. Nah, gimana caranya? Dulu kita pernah bahas ayah. Cara ayah berkualitas itu satu adalah dia segala sesuatu yang dia kerjakan itu bermakna buat anaknya. Jadi bukan buat dia, bermakna buat anaknya. Itu gimana caranya? Mau nggak mau dia harus paham tentang anaknya. Nah tadi saya mengatakan gimana cara paham sama anak kita. Anak kita umur berapa nih? Mungkin ayah di rumah anaknya umur 13 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Harus kudu tahu itu anak 16 tahun seperti apa. Jangan begini ayah, anak kita udah SMA, masih juga kita bangunin pagi-pagi. Sekarang kita enak ayah, tapi kita nyalakain anak kita. Kalau dia besar, ketergantungannya sangat luar biasa ya, nggak mandiri. Nanti kalau dia udah kerja nih, dia berumah tangga apa gitu, kalau dia suami, dia lemah ayah. Kalau dia perempuan jadi seorang istri, dia lemah gitu. Karena haknya di umur 16, umur apa gitu, kemandirian itu nggak dikasih sama ayah. Gitu ya. Nah caranya ini Nabi Ibrahim AS yang sangat luar biasa. Cara ngomong sama anak itu kita contoh Nabi Ibrahim gitu. Dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS.
Nah, gimana cara ngomong sama anaknya supaya cakep, supaya bagus? Tadi saya mengatakan nggak ada cara lain, pahami anak kita. Saya mau lupa, saya di motor bukunya Islamic Parenting bahasa Indonesia. Ayah beli itu menunjukkan anak 0 sampai 3 tahun apa yang terjadi secara Islam. Menurut saya beli buku itu segera. Saya bukan promo nih, saya nggak disuruh apa-apa sama yang nebitin buku. Itu anak 5-8 tahun apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, biar kita ada patokannya. Gitu. Ya, judulnya Islamic Parenting atau tebal gede bukunya. Gitu. Itu ditunjukin supaya kita tahu, gitu ya. Jadi misalnya begini, ketika anak kita kelas 2 SMP, dia bilang ya, ayah saya mau beli ini nih ya. Jangan ayah langsung beliin, karena itu haknya. Karena itu haknya untuk mendapatkan, nggak langsung dapat gitu. Gitu ya. Saya mau beli ini nih ya, apa gitu ya? Oh ya nggak, makasih. Oh, kamu udah mengusulkan ini, alhamdulillah. Tapi itu berapa harganya? Mahal. Bagaimana caranya untuk beli harga itu? Oh gini caranya ya gitu. Jadi ini, nah kalau gitu gimana caranya? Nah, ayah bisa bantu kamu nih. Gimana caranya? Kenapa? Karena di umur 14-15 tahun kalau kita lihat sejarah itu adalah masa terakhir anak-anak untuk mandiri. Jadi kalau mau idealnya sebenarnya anak umur 15 tahun itu udah harus dilepas kalau idealnya. Gitu. Apa contohnya? Usama dicontohkan oleh Allah SWT ini. Usama di umur itu, kita udah pernah bahas juga dulu. Di umur 15 tahun Usama sudah mendaftarkan dirinya untuk berperang. Gitu ya. Kalau para ahli melakukan penelitian, Usama kenapa? Gimana bentuk kejiwaannya di umur 15 tahun? Kok dia udah berani daftarin? Karena di umur 15 tahun itu dalam Islam, dalam pendidikan dalam Islam, itu puncaknya pengasuhan. Gitu ya. Puncaknya pengasuhan. Gitu. Jadi mantapnya di umur 15 tahun gitu. Kalau idealnya kita nih ya. Kalau di barat kan 18 tahun. Gitu. Di Amerika tuh ya, nah sekarang kita lihat nih, di Australia ada 4 sekolah. Di situ ada anak umur 18 tahun. Itu sekarang mau ditutup oleh pemerintahnya karena sebagian besar anaknya tidak mandiri. Itu bukan muslim ya. Saking seriusnya gitu. Karena apa? Karena dia nggak mau ntar kalau udah gede nyusahin negara. Gitu. Begitu banyak anak-anak kita sekarang gede nyusahin kita. Nyusahin kita nggak hanya dari umur 0 tahun, 1 tahun, sampai dia gede nyusahin kita. Kita udah beli motor udah sepekan gak pernah dicuci tuh anak kita. Iya, motor. Bapaknya nyuci, anak bapaknya ini bapaknya yang salah ini. Nggak benar begini ya. Kalau misalnya gitu, dia nggak perlu cuci, nggak pernah dicuci. Pas dia nyuci gitu, Mak, mau nyuci ini kotor banget ya pokoknya Pak. Nyuci aja di steam ya Pak. Nyuci steam, ini. Nggak benar gitu ya. Kalau udah SMP itu nggak benar sebetulnya, nggak pas. Itu ayah nggak sayang namanya mencelakakan anak. Gitu ya. Jadi itu dari Nabi Ibrahim, gitu Nabi Ibrahim. Ya. Gitu mungkin. Kalau kurang-kurang maafin aja dah ya. Gitu. Baik.